Laptop gaming kelas entry level sekarang mulai dari harga kurang lebih 14 jutaan sampai sedikit di bawah 15 juta. Sayangnya di level ini biasanya perpaduan kombinasinya itu kadang-kadang kurang begitu asik. Jadi membuka kesempatan untuk racikan-racikan yang berbeda seperti yang satu ini. RAM-nya langsung dual channel 16GB, garansinya juga mantap lengkap dengan accidental damage protection. Ya, ini adalah HP Pavilion Gaming 15EC2047AX, laptop gaming kelas entry level yang sudah siap pakai, nggak perlu upgrade lagi, dan garansinya mantep banget. Ya, setelah kemarin kita membahas mengenai beberapa lini laptop gaming kelas atas dan menengah dari HP, sekarang kita balik ke lini entry levelnya, Pavilion Gaming. Yang satu ini pakai spek dasar AMD Ryzen 5 5600H. Ya, arsitektur Cezanne, 7 nanometer, 6 core, 12 thread. Dengan total L3 cache di 16MB. RAM-nya langsung 16GB, DDR4 3200MHz, langsung dual channel. Dan karena dia pakai slot SODIMM, jadi bisa di-upgrade kalau dibutuhkan. SSD sudah 512GB SSD NVMe PCIe, dilengkapi dengan heatsink pula yang menutupi seluruh permukaan SSD. Dan masih ada satu slot lagi untuk SATA 2,5 inci, yang ini kosong ya. Cocoknya sih ditambahin dengan SSD SATA di sini. Untuk GPU, dia pakai Nvidia GeForce GTX 1650 dengan 896 CUDA cores, 4GB GDDR6 ya. Untuk versi yang ini udah pakai DDR6 ya, bukan yang DDR5. Dan tentunya integrated graphics yang masih ada AMD Radeon Graphics dengan 7 graphics core, 512MB VRAM sudah diambil dari kapasitas RAM. Jadi usable memorinya di Windows terbaca sekitar 15,3GB. Masih cukup besar. Untuk konektivitas wireless dia pakai Realtek yang sudah support Wi-Fi 6 multi-user MIMO Bluetooth versi 5.2 juga. Untuk OS dia pakai Windows 10 Home dan tentunya ini bisa upgrade ke Windows 11. Untuk body form factornya adalah clamshell, materialnya polikarbonat. Untuk desain ini nggak jauh beda dari seri HP Pavilion Gaming yang sebelumnya. Jadi kalau Anda udah pernah lihat, pasti akan sangat familiar lah sama yang satu ini. Ada logo HP yang mengkilat di bagian belakang layar dan ada identitas Pavilion pada bagian belakang engsel yang berwarna acid green. Untuk warna ini namanya adalah Shadow Black dengan aksen acid green pada logo dan area keyboardnya. Dimensi panjang 36cm, lebar 25,7cm dengan ketebalan 2,35cm. Sementara itu bobotnya ada di 2,08 kg. Charger 483 gram, jadi total di bawah-bawah sekitar 2,56 kg. Displaynya adalah panel IPS dengan ukuran 15,6 inci, resolusinya Full HD. Untuk tingkat istirahatnya ada di 250 nits. Refresh rate udah kekinian di 144Hz. Memang dia color gamutnya masih di 45% NTSC. Permukaan layarnya ini anti glare yang membuatnya nyaman digunakan tanpa kebanyakan pantulan cahaya ya. Lalu bingkai kanan kirinya tergolong tipis di 4mm dan bingkai atasnya agak sedikit tebal 8mm karena ada kamera 720p 30fps di situ. Nah, untuk audio dia pakai dual speaker stereo by Bang & Olufsen. Ya, versi entry tapi speakernya B&O, terletak di bagian atas keyboard dengan motif grill menghadap ke pengguna. Tersedia juga software B&O Audio untuk mengatur preset audionya ya. Untuk kualitas suara ini mantap, tidak menggelegar dan ngebas gitu, tapi bright dan cukup lantang. Jadi menyenangkan lah ya, karena ngadep ke kita jadi suaranya jelas banget. Untuk konektor, di sebelah kiri ada satu DC in dan ada satu USB 2.0 yang sudah mendukung fitur HP Sleep and Charge. Di kanan ada satu SD card reader, ada satu audio jack combo 3,5mm, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 5Gbps, dan ada satu Ethernet, kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5Gbps, serta ada satu port HDMI.
Untuk keyboard ini masih mirip banget dengan Pavilion Gaming generasi sebelumnya. Tentunya masih dilengkapi dengan tombol numpad di sisi sebelah kanan. Jadi kalau kalian butuh numpad, ini adalah salah satu laptop terjangkau kencang yang masih punya numpad. Untuk tombol anak panah hanya tombol atas bawah yang terlihat lebih kecil. Kanan kirinya sih masih tetap ukuran standar. Warna keyboardnya hitam dengan aksen hijau tadi ya di bagian pinggir-pinggirannya keyboard. Lalu backlightnya juga memiliki warna hijau atau acid green dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk touchpad ini terlihat masih sama dengan Pavilion Gaming, jadi lebar dia, cenderung melebar ke kanan dari spacebar. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri dan tentunya dia pakai Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin dia menggunakan pendingin aktif dengan 2 heat pipe dan 2 fan. 2 heat pipe ini pakai heat plate yang menutupi komponen CPU, GPU, VRM dan VRAM juga ya. Intake-nya dari bawah, exhaust ke arah belakang. Arah exhaust ini membuat tangan pengguna jadi nyaman saat ingin menggunakan mouse baik di sisi kanan maupun kiri laptop karena nggak bakal ketiup udara panas dari sistem pendingin si laptop ini. Kemudian kita coba aja langsung ke performance dengan Cinebench R15. Di sini terlihat bahwa prosesor AMD Ryzen 5600H di sini tuh bisa menghasilkan skor hingga 1596 poin. Sedangkan untuk sustain performance-nya di sekitar 1580 sampai 1590 poin. Nggak beda jauh sama skor maksimumnya. Ini memperlihatkan bahwa minim sekali terjadi gejala throttling di sini. Sementara untuk kinerja CPU terlihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 86 sampai 88 derajat Celcius. Normal banget. Oke, kita langsung masuk ke pengujian dengan Blender ya. BMW model di sini pakai seperti biasa, render output 1080p, render scale 50%. Dengan CPU render ini semua selesai di 4 menit 40 detik. Sementara kalau kita pakai GPU render dengan CUDA, dia selesai dalam waktu 2 menit 29 detik. Nah, pada saat pengujian ini kita lihat bahwa CPU ada di kisaran 70 sampai 78 derajat Celcius, sementara GPU di 60 sampai 63 derajat Celcius. Adem, nggak ada masalah. Beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021. Dengan 4K 60, output YouTube ke 4K 60 lagi, videonya 2 menit 7 detik. Kita lihat bahwa software only itu selesai dalam waktu 12 menit 12 detik. Sementara kalau kita pakai CUDA atau GPU Acceleration, ini semua selesai dalam waktu 3 menit 17 detik. Jadi ternyata dia bisa ngedit 4K juga di sini ya, 4K 60 bahkan. Lalu untuk 1080p 60 fps, untuk penggunaan software only dia selesai dalam waktu 4 menit 13 detik. Sementara kalau kita pakai GPU-nya dia selesai dalam waktu 1 menit 20 detik, lebih cepat daripada panjang videonya. Nah, saat kita render 4K tadi, kita lihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU di 55 sampai 63 derajat Celcius. Nggak ada masalah, adem banget di sini. Beralih ke DaVinci Resolve, software editing video yang free tapi tetap ini software profesional. Durasi videonya masih 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai 4K itu selesai dalam waktu 5 menit 32 detik rendernya. Untuk 1080p selesai dalam waktu 1 menit 35 detik. Kencang banget ini ya. Saat render 4K kita lihat bahwa suhu CPU-nya di kisaran 80 sampai 94 derajat Celcius, sementara GPU di 65 sampai 70 derajat Celcius. Jadi memang kalau yang satu ini selalu akan menghajar CPU, jadi agak sedikit lebih panas CPU-nya di sini. Kemudian beralih ke 3D Mark Firestrike. Kita lihat grafik skornya, ini ada di kisaran 9080. Dan kalau kita pakai Firestrike Stress Test, kita lihat bahwa suhu GPU-nya hanya di kisaran 60 sampai 64 derajat Celcius saja. Enteng. Beralih ke gaming test, kita lihat bahwa CS:GO 1080p low ini masih bisa 230 sampai 350 fps. Mantap, nggak ada masalah. Dota 2 1080p fastest screen render 100%, 129 sampai 155 fps dengan scene ringan di 180 fps. Lagi-lagi nggak ada masalah. Death Stranding 1080p setting default itu ada di 50 sampai 60 fps. Game AAA ini dibabat dengan mudah. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1080p medium masih bisa 45 sampai 55 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1080p low kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Nah, di game terakhir ini kita mainkan selama 30 menit dan kita lihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 72 sampai 73 derajat Celcius, sementara sekali-sekali dia spike ke 77 derajat Celcius dan untuk GPU-nya di kisaran 64 sampai 65 derajat Celcius.
Lagi-lagi suhu yang aman sekali. Oke, untuk permukaan kita bisa lihat suhu permukaannya area palm rest kanan di kisaran 35 derajat Celcius. Area palm rest kiri dan touchpad suhunya jauh lebih rendah di kisaran 20-an derajat Celcius, nggak nyampe 30. Lalu seluruh area keyboard di kiri berada di kisaran sekitar 25 derajat Celcius, jadi sekitar suhu ruangan. Ini luar biasa. Sementara area keyboard kanan di kisaran 30-41 derajat Celcius, dengan titik tertinggi di sekitar tombol Shift dan Enter yang mencapai sekitar 43 derajat Celcius. Tapi tentunya ini nggak masalah ya, karena biasanya kita pakai itu ya tombol ASDW tadi, sebelah kiri ya. Oke, sekarang kita beralih ke pengujian SSD-nya. Untuk read itu di 3615 Mbps dan write atau tulis di 3297 Mbps. Ini sangat kencang untuk SSD PCIe yang Gen 3. Apalagi ini adalah laptop gaming entry level. Meski belum secepat SSD yang PCIe Gen 4, tapi segini tuh udah kenceng parah sebetulnya ya. Oke, kita lanjut ke baterai test. Kapasitas baterainya nggak terlalu gede-gede amat di 52,5 Wh. Brightness 50%, volume 25%, dan video playback 1080p itu baru menghabiskan baterai setelah 9 jam 10 menit. Ini tergolong bagus banget untuk sebuah laptop gaming entry level, apalagi baterainya nggak gede-gede amat. Nah, untuk charging time, 1 jam itu sudah bisa ngisi di 73%. Sementara itu untuk full dia hanya butuh waktu 2 jam 10 menit. Ini hasil yang baik ya. Nah, untuk harga dia ada di kisaran 14.999.000. Ini sudah termasuk Windows-nya tentunya, Microsoft Office Home and Student 2019, Backpack Pavilion selama persediaan masih ada, dan ada garansi 2 tahun plus Accidental Damage Protection. Nah, yang satu ini mengcover segala kerusakan yang disebabkan oleh keteledoran pengguna, termasuk jatuh karena nggak sengaja, ketumpahan air, korsleting, dan lain-lain. Sementara tentunya kalau korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan, dan kalau laptopnya hilang, ya nggak bisa ditanggung dong ya. Klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa laptop serta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Kita bisa melakukan 1 kali penggantian spare part per tahun, total 2 kali penggantian, karena kan tercover selama 2 tahun. Selama total biaya perbaikan tidak melebihi dari biaya laptopnya sendiri. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Layar laptopnya, color gamutnya adalah 45% NTSC. Ini sebetulnya bukan masalah yang besar karena masih konsisten dan masih enak banget. Tapi kalau kalian video editor atau foto editor profesional, kalian akan butuh monitor ekstra yang minimum bisa mengcover color gamut 100% sRGB atau bahkan lebih. Tapi kalau mau dipakai buat ngedit-ngedit video buat YouTube, ya kalau nyantai-nyantai aja sih, ya nggak ada masalah sih layar kayak begini. Kemudian dari sisi GPU-nya dia pakai GTX 1650. Memang terasa agak sedikit berumur di sini. Tapi kalau diperhatikan, ini racikan secara keseluruhan yang mesti dilihat, mulai dari garansi, RAM yang besar. Jadi rasanya VGA seperti ini masih bisa dimaafkan lah sebetulnya ya. Oke, beralih ke hal yang kami sukai, prosesornya. Ini generasi baru dari AMD, Ryzen 5600, 6 core 12 thread, dan ini kenceng, enak banget untuk kegiatan multitasking. Dan walaupun dipadukan dengan GTX 1650 tadi, berbagai game AAA dengan resolusi 1080p itu masih bisa dimainkan dengan nyaman sekali. Dan GPU-nya ini sangat-sangat membantu untuk kegiatan content creation. Lalu konfigurasi RAM, udah 16GB dual channel, siap pakai, nggak perlu upgrade-upgrade lagi. Laptop gaming entry level di harga segini biasanya RAM-nya masih sekeping dan masih 8GB, ya nggak? Kemudian SSD-nya udah cukup besar dan udah PCIe Gen 3 dan kencang pula, masih ada slot SATA pula 2,5 inci di situ. Layar, ya walaupun tadi color gamutnya 45% NTSC, tapi layar ini adalah 144 Hz. Jadi kalau buat gaming ini nyaman banget. Kemudian suhu kerja dan suhu permukaannya tergolong rendah saat digunakan untuk gaming. Lubang exhaust juga nyaman posisinya karena membuat tangan jadi nggak bakal kena angin panas ya. Lalu ada SD card reader dan ada Wi-Fi 6 serta Bluetooth versi 5.2. Dan terakhir yang penting banget, ada garansi 2 tahun dengan Accidental Damage Protection di sini. Nggak banyak produsen di kelas harga segini bisa menawarkan Accidental Damage Protection 2 tahun yang sebaik ini. Jarang banget. Pada akhirnya HP Pavilion Gaming 15 ini akan bisa jadi solusi yang baik sekali, solusi siap pakai, dan siap pakai itu lengkap dengan jaminan yang baik sekali untuk harga yang terjangkau untuk sebuah laptop gaming di akhir 2021. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.